Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya Mareta Abrianti. Dalam video kali ini saya akan membahas materi dari pembelajaran manajemen lembaga keuangan dan perbankan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas materi mengenai anjak piutang. Apa sih anjak piutang? Anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 448, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek satu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kemudian ada pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Nah, yang pertama itu ada kreditor, kemudian ada factoring dan debitur. Nah, yang pertama yaitu kreditor atau klien. Kreditor atau klien adalah perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditor menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua ada factoring. Factoring atau perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Nah, yang ketiga ada debitur. Debitur adalah perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditor atau klien. Kemudian ada manfaat anjak piutang. Nah, ada beberapa manfaat dari anjak piutang. Di antaranya, yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, memberikan fasilitas pembayaran di muka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Yang kelima ada menghindari kerugian karena kredit macet. Dan yang terakhir ada mempercepat proses ekonomi. Jenis-jenis anjak piutang. Nah, jenis-jenis anjak piutang ini ada yang berdasarkan pelayanan. Nah, berdasarkan pelayanan itu ada 4. Yang pertama ada full service factoring, yang kedua ada bulk factoring, dan yang ketiga ada maturity factoring, dan yang terakhir finance factoring. Yang pertama adalah full service factoring. Nah, full service factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Nah, yang kedua ada bulk factoring. Bulk factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan juga penagihan. Yang ketiga ada maturity factoring. Nah, maturity factoring ini adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang secara proteksi atas tagihan. Dan yang terakhir ada finance factoring. Finance factoring adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas-fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atau piutang tak tertagih. Kemudian selanjutnya berdasarkan penanggungan risiko. Yang pertama ada with research factoring dan without research factoring. Nah, with research factoring ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with research, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, yang kemudian yang ada without research factoring. Nah, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk research. Kemudian ada berdasarkan perjanjian. Yang pertama ada disclosed factoring dan undisclosed factoring. Nah, disclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Nah, saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada undisclosed factoring. Nah, undisclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran espakaran pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.
Nah, kemudian ada berdasarkan lingkup kegiatan. Nah, dan dalam berdasarkan lingkup kegiatan ini ada dua. Yang pertama ada domestic factoring, yang kedua ada international factoring. Ya, domestic factoring yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, debitur yang berdomisili di dalam negeri. Nah, sedangkan international factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan anjak piutang dengan pinjaman bank. Nah, ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu yang pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan pada kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset piutang. Nah, dan yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Baiklah, itulah video kita dalam materi anjak piutang kali ini. Saya Mareta Aprianti. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kelakuan saya yang kurang berkenan dalam video ini. Saya minta maaf kepada teman-teman dan ibu. Terima kasih telah melihat video saya dan semoga video ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.